Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hadrul muhtaramin, para bapak, para ibu jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Monggo sareng-sareng selalu mengucapkan syukur datang Allah Subhanahu wa taala, khususipun pada pagi hari ini kita bersyukur saged sareng-sareng melaksanakan salat subuh berjamaah. Okay. Mugi-mugi saged istiqomah dan dados kebiasaan kita untuk selalu berjamaah di masjid, khususipun bagi piantun jaler. Insyaallah dados amal soleh yang nanti akan menambah timbangan kebaikan kita fi yaumil mizan. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, ya, selawat ma'asalam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap Rabu pagi kita selalu mengkaji bagaimana tentang sosok beliau dari sisi manusiawinya. Hari ini kita masuk ke bab yang baru, nggih menika majaa fi bukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan bagaimana Rasulullah itu menangis. Rasul itu kan di samping seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, beliau juga manusia biasa jamaah. Makanya di penghujung akhir surat Al-Kahfi Allah sebutkan kul innama ana basarun mislukum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu sekalian. Bedanya aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia biasa, Rasul juga kalau seneng yo tersenyum, tertawa, bahagia. Rasul ketika mendapatkan musibah kesedihan, beliau juga sedih, bahkan beliau juga menangis. Tetapi jamaah rahimakumullah, menangisnya Kanjeng Nabi ini bukan menangis yang biasa-biasa mawon, tapi menangis yang luar biasa, dan itu berkaitan dengan kita sebagai umatnya. Baik, kita baca beberapa keterangan dari Imam At-Tirmidzi di dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Yang pertama, ya, Rasul niku jamaah rahimahullah menawi salat kemudian membaca Al-Qur'an pas ayat tentang azab, ya, maka Rasul itu menangis. Dari sahabat Abdullah bin Sakhr, dari ayahnya, dia berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Saya ini pernah bertamu kepada Kanjeng Nabi dan ketika itu beliau sedang sholat. Wali jaufihi azirun. Aku mendengarkan ketika beliau membaca Al-Quran, itu dalam hatinya itu, dadanya itu ada suara, ya, suara ka'azir mirjal, seperti suara orang yang memasak kemudian berkuduk. Dan ternyata itu adalah suara minal bukai Kanjeng Nabi, ya, suaranya tangisan Rasulullah. Terus ketika Rasul itu menangis itu terisak-isak, ya, menangis. Rawahu Abu Dawud. Ya, jadi kalau kita ini sholat, ya, misalkan sholat qiyamul lail, misalkan ketika membaca ayat-ayat tentang rahmat, tentang azab, itu kita tersentuh dan bisa menangis. Kemudian suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah bertemu Kanjeng Nabi. Tiba-tiba Kanjeng Nabi dawuh,
Ya Abdullah katanya, wahai Abdullah, qala li iqra alayya, bacakan kepadaku surat Al-Qur'an. Fakultu, maka kemudian aku berkata, ya Rasulullah, akra'u alaika walika unjil. Bagaimana mungkin saya membaca Al-Quran pada panjenengan, padahal Al-Quran itu turun pada panjenengan. Maka Rasul mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, inni uhibbu an asma'u min ghairi. Aku senang kalau Al-Quran itu dibaca oleh orang lain dan saya mendengarkan. Kemudian karena ini perintah Rasulullah, faqara'tu surat An-Nisa, maka saya pun membaca surat An-Nisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Terus dibaca hatta balagtu, sampai aku sampai di surat An-Nisa ayat wajibna bika ala haulai syahida. Wajibna bika ala haulai syahida, di ayat yang ke-41. Maka Rasul pun mengatakan, kaifi Abdullah, kaifi Abdullah, berhenti wahai Abdullah, berhenti Abdullah. Fara'aitu ainai Rasulillah tahmulani, dan aku melihat ya kedua mata beliau itu mencucurkan air matanya, menangis. Jadi ketika sampai di ayat wajibna bika ala haulai syahida, itu Rasul menangis. Apa artinya? Ya, terus Kanjeng Nabi itu nanti jamaah itu menjadi saksi untuk umatnya. Wajib nabika, ya, dan kami datangkan kau Muhammad ala haula, ing atasi semua manusia itu syahidah, sebagai saksi. Itu beban berat Kanjeng Nabi jamaah. Ya, jadi saksi kita sekalian. Subhanallah ya. Jadi Rasul itu masya Allah memikirkan umatnya, hingga kemudian beliau ini didatangkan oleh Allah untuk menjadi saksi kepada umatnya. Berat jamaah. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka Rasul menangis. Dan ini ditegaskan. Ya. Rasulullah rahimahullah suatu ketika itu berangan-angan tentang umatnya. Ya apa nasib umatku besok ini? Ini pemimpin, gak penting nawai dewi, penting no umat. Ya apa nasib umatku besok? Hingga kemudian suatu ketika terjadi gerhana matahari. Ya. Rasul pun berpikir, wah ini gerhana matahari. Langsung beliau ini langsung ya, ingat tentang umatnya. Kemudian beliau mengajak para sahabat di kota Madinah untuk sholat kusufus syams, sholat gerhana matahari. Kita lihat ceritanya dari Abdullah bin Umar. Beliau menceritakan, ingkasafis syamsu yauman ala ahdi Rasulillah. Suatu ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah. Dan Rasul mengajak para sahabat untuk sholat. Faqama Rasulullah SAW yusolli. Kemudian Rasul itu sholat ya bersama para sahabat. Hatta lam yakad yarka. Rasul berdiri sangat panjang sekali, hingga seolah-olah beliau enggak rukuk. Ya. Summa raka'a falam yakad yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau rukuk panjang sekali, hingga seolah-olah beliau tidak iktidal mengangkat kepalanya. Summa rafa'a ra'sahu falam yakad yasjuda. Kemudian beliau mengangkat dalam kondisi iktidal panjang sekali, seolah-olah beliau tidak sujud. Summa sajada falam yakad irfa' ra'sahu. Kemudian beliau sujud lama sekali, hingga seolah-olah beliau itu tidak mengangkat dalam sujudnya. Kemudian ketika beliau sujud, ya, faja'ala yanfuku wa yabki. Ketika beliau sujud jamaah rahimahullah, beliau bernafas sangat panjang. Wa yabki, kemudian beliau menangis. Ya sujud. Wa yaqulu, kemudian beliau berdoa. Jadi orang itu kan kalau punya beban berat itu jamaah, ya, untuk melepaskan kan dengan nafas kan. Masya Allah, kan gitu ya. Ya, ini Rasul itu punya beban berat.
Beban beratnya apa? Mekerno jamaah nur. Ya. Kemudian beliau menangis. Ketika sujud beliau menangis. Apa yang beliau ucapkan? Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Duh Gusti Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwasanya engkau tidak akan mengazab mereka, hamba-hambamu ini, wa ana fihim, sedangkan aku masih bersama mereka. Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfiruna wa nahnu nastaghfiruka. Duh Gusti Allah, kalau misalkan saya sudah wafat, tidak bersama mereka lagi, bukankah engkau juga berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan mengazab umatku selama mereka itu beristighfar kepadamu? Dan saya yakin kami selalu beristighfar kepada engkau. Ya, ini jamaah rahimahullah. Tangisan Kanjeng Nabi mikirno umate jamaah, agar umatnya jangan diazab sebagaimana umat-umat sebelumnya. Jadi bersyukurlah kita ini masih ada jamaah, masih An-Nur khususnya yang selalu beristighfar. Ya, Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah janji Allah tidak akan mengazab hambanya ketika masih ada umat Rasulullah itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niki jamaah rahimahullah, tangisan Kanjeng Nabi mikirna umat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Rasul ya juga pernah menangis ketika anaknya wafat. Biasa, wong tua nalikane kelangan buah hatinya pun juga menangis. Ini diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ketika itu anaknya yang perempuan itu sedang sakit parah. Ketika sakit itulah kemudian akhadha Rasulullah ibnatan lahu taqdi. Ketika sakit parah di penghujung nazaknya Rasul pun mengambil anaknya perempuan itu, fahtada'aha ya bain yadai, kemudian beliau peluk, ya diletakkan di antara dadanya dan beliau peluk. Famatat wahya bain yadai, kemudian anaknya meninggal dunia dan anaknya itu dalam posisi pelukan, di dalam pelukan Rasulullah. Wasokat Ummu Aiman ini kemudian menangis menjerit. Dan Rasul pun menegur Ummu Aiman. Ya Ummu Aiman, atabakina 'inda Rasulillah. Wahai Ummu Aiman, kenapa kamu menangis di hadapan Rasulullah? Faqalat, alastu araka tabki ya Rasulullah. Bukankah dengan juga menangis Rasulullah? Karena yukoben dengan sampun seto. Rasul menangis. Maka Rasul mengatakan, inni alastu abki, katanya. Sesungguhnya aku tidak menangis. Wa ina dumuun, ya, sesungguhnya air mata ini hiya rahmatun, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innal mu'mina bi kulli khair ala kulli hal, sesungguhnya orang mukmin itu ketika dapat musibah, kebaikan, itu adalah kebaikan untuk dirinya. Jadi musibah bagi orang mukmin itu kebaikan jamaah, karena menghapus dosa. Maka kita menangis dengan cukup memunculkan air mata. Innal mu'mina bikuli khair ala kulli hal. Sesungguhnya orang mukmin itu setiap kebaikan itu adalah dalam setiap posisi kehidupannya. Nah, terus ingatkan, menangis kalau dapat musibah, menangis ojo gulung-gulung ya, berok-berok ya, cukup ya kharajil dumu ya, keluar air mata, menangis. Rasul juga menangis ketika ada sahabatnya bernama Utsman ibnu Mad'un. Ini salah satu sahabat yang Rasul sukai, akrab dengan beliau. Ketika beliau meninggal dunia dalam satu pertempuran, beliau menangis. Beliau mencium ya Utsman ibnu Mad'un wa yabki. Beliau mencium pipinya, mencium keningnya, dan beliau itu menangis. Jamaah rahimahullah. Nah, menangis itu sesungguhnya sangat penting bagi kita sekalian. Terutama kalau kita ini misalkan sedang jatuh dalam satu masalah besar. Bisa jadi masalah itu karena Allah menegur kita, mungkin karena kita berbuat dosa. Maka kita bermuhasabah. Kita lihat bagaimana Rasulullah itu
memberikan wejangan kepada para sahabat dan umatnya ketika kita punya masalah, ya ambil air wudhu, kemudian bermunajat kepada Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mengatakan, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman itu yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal. Orang mukmin itu ya, ketika punya masalah, kemudian dia duduk dan bermunajat, dia ingat dosanya. Dan dia melihat dosanya itu seperti dia sedang duduk di bawah gunung. Ya. Yakhafu wa yabki ayaqa alaihil jabal. Dia takut dan menangis. Ya, bisa jadi gunung itu akan menimpa dirinya. Ya, atau sipun dosa itu seperti gunung. Dia takut kalau dosa itu kemudian menimpa dirinya dan kemudian dia bisa menghancurkan kehidupannya. Itu orang beriman. Wa inal fajiro, sesungguhnya orang yang pendosa itu yara dzunubau kadzubah. Sedangkan orang yang istiqomah berbuat dosa, ya, itu melihat dosanya seperti kadzubab, seperti lalat, ya. Marra al anfi, yang menclok di atas hidungnya, maka dia pun tenang-tenang saja dan cukup menghalunya. Lalat. Ya. Ini seolah-olah dosa itu nggak ada artinya apa-apa. Sedangkan orang beriman, dosa itu seperti gunung. Dan dia seperti duduk di bawah gunung, dan dia takut dan menangis kalau gunung tiba-tiba menimpa dirinya. Maka orang mukmin itu jamaah rahimakumullah, kalau dia menangis dalam setiap munajatnya, dalam setiap doa-doanya itu mempunyai 3 efek kehidupan. Yang pertama kata Rasulullah disebutkan di sini bahwa al-buka lillah, menangisnya hamba Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu memberikan 3 dampak. Yang pertama gimana, ya, bisa memadamkan api neraka. Ngoten jamaah. La yaljunar rajulun tabqi khasyatullah hatta ya'uda labunu fid dar. Seorang hamba Allah itu tidak akan tersentuh api neraka. Api neraka akan padam ketika dia menangis karena takut pada Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai yang namanya susu itu kembali kepada induknya. Kan nggak mungkin, nek susu sudah keperas kan nggak mungkin dia kembali lagi. Nah, demikianlah ketika orang mukmin itu menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dipadamkan api nerakanya dan dia akan dijauhkan dari api neraka. Makanya kalau kita berdoa, menangis jamaah. Yang kedua kata beliau, orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya, di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti di padang mahsyar jamaah kan nggak ada naungan itu kan, kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang selalu menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti di yaumul mahsyar akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang hamba Allah di malam hari dia ini berzikir sholat sendiri, kemudian fafadat aina, kemudian kedua matanya itu bergelimang air mata. Maka kemudian dia dapat lindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga kata beliau, ya, bahwa orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak tidak akan tersentuh api neraka. Ainani la yamassuman nar, ada 2 air mata, 2 mata yang tidak akan tersentuh dari api neraka. Yaitu yang pertama, ainani dumu'un min khosyatillah. Ya, 2 mata yang menangis karena takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran bagi kita sekalian. Ayo kita kalau bermunajat, berdoa, kita usaha untuk menangis. Ya, nek modern sakit nangis ya diculuk mripate, ya, iso nangis. Mudah-mudahan Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azabnya, dari murkanya, dan insyaallah rahmat Allah insyaallah selalu bersama kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.